Gengs, ada kabar heboh bin mencengangkan dari kancah pendidikan dunia. Sebuah universitas yang usianya sudah lebih tua dari remah-remah di sofa nenek kita. Ya, kita sebut saja Universitas Al-Azhar di Mesir, salah satu institusi pendidikan tertua di dunia yang didirikan tahun 972 Masehi. Baru-baru ini bikin gebrakan yang super duper keren. Mereka resmi buka jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dari piramidah ke puisi kita, Al-Azhar goes Indonesia. Bayangin vibe-nya. Di tengah-tengah Mesir yang kental dengan sejarah Fir'aun dan peradaban Islam klasik, kini para mahasiswa akan serius mempelajari aku, Chairul Anwar, atau mengulik filosofi bumi manusia Pramudia Anatatur. Dari hieroglif, kini mereka belajar mengapa kata sudah di Indonesia bisa berarti selesai dan juga telah terjadi. Sungguh sebuah misteri linguistik yang mind-blowing. Ini bukan sekedar mata kuliah pilihan loh, ini program studi penuh. Artinya, bahasa Indonesia bukan lagi dianggap sidekick alias figuran, tapi sudah naik pangkat jadi bintang utama di salah satu panggung akademik paling bersejarah di planet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Saya menyampaikan selamat dan sukses atas pembukaan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Fakultas Bahasa dan Terjemah Universitas Al-Azhar yang mulai dibuka tahun 2025-2026. Saya menyampaikan selamat kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya pembukaan program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Al-Azhar ini. Selamat sukses kepada Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, juga Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Mesir, dan juga ucapan apresiasi kepada seluruh jajaran pimpinan Universitas Al-Azhar atas kerjasama yang telah terbangun selama ini. Dibukanya program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Bahasa dan Terjemah Universitas Al-Azhar semoga menjadi langkah awal untuk yang pertama adalah bagaimana meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan Mesir, khususnya dengan Al-Azhar yang selama ini sudah terbangun dengan sangat baik. Yang kedua juga bagaimana kita bisa senantiasa dapat saling bersinergi untuk membangun peradaban yang utama dengan bahasa sebagai medianya. Dan yang ketiga, semoga dengan dibukanya program studi Bahasa dan Sastra Indonesia ini, bahasa Indonesia semakin populer sebagai salah satu dari bahasa yang menjadi bahasa resmi dalam rapat-rapat UNESCO dan bahasa yang semakin populer menjadi alat komunikasi di Mesir, negara yang memiliki kedekatan kultural dan juga negara yang memiliki hubungan diplomatik yang sangat kuat dengan Indonesia. Sukses atas dibukanya program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, dan semoga semakin banyak generasi dari berbagai negara, khususnya mereka yang belajar di Al-Azhar, memahami dan menguasai bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setina Dewi. Saya ingin mengucapkan selamat atas dibukanya Prodi Bahasa dan juga Sastra Indonesia di Universitas Al-Azhar Mesir. Tentu saja ini menunjukkan keberhasilan diplomasi antara Atikbud dan juga jajaran KBRI. Terima kasih. Dan terima kasih pula ingin saya ucapkan terutama kepada Universitas Al-Azhar Mesir karena ini sebagai simbol penghargaan atas hubungan baik yang dibangun selama ini antara Indonesia dan juga Mesir. Tentu saja dengan dibukanya Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Al-Azhar Mesir akan meningkatkan hubungan bilateral dan kultural Indonesia-Mesir, akan meningkatkan popularitas bahasa Indonesia di kalangan global dan juga menyediakan kesempatan pendidikan bagi mahasiswa Mesir yang ingin mempelajari bahasa maupun kebudayaan Indonesia sehingga meningkatkan pemahaman antar satu sama lain dan juga akan membuka peluang kolaborasi akademik di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan apa-apa yang telah kita lakukan dan Allah berkahi semua yang sudah diusahakan oleh
oleh kita semua. Insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengakuan internasional ini guys, setara dengan melihat timnas kita menang Piala Dunia. Oke, mungkin sedikit berlebihan, tapi you get the point. Ekspresi Ismail Sabri, si mantan, saat dengar berita ini. Nah, ini dia bagian yang paling seru dan sedikit nyindir. Coba bayangin Ismail Sabri Yaakob, mantan Perdana Menteri Malaidesh. Maksudnya Malaysia. Tapi kocak aja kalau disingkat Malaidesh biar greget. Yang dulu pernah sesumbar ingin mengusulkan bahasa Melayu yang dia klaim sama dengan bahasa Indonesia, padahal ya beda rasa kayak Indomie dan instan noodle merek sebelah, sebagai bahasa kedua ASEAN. Ketika beliau lagi asyik minum teh tarik sambil scroll berita, tiba-tiba muncul headline ini. Universitas Al-Azhar, kampus berusia lebih dari 1000 tahun, kini mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia. Wajah Ismail Sabri, tahap 1, The Confused Panda. Matanya membelalak, alisnya naik sebelah. Hah? Indon? Serius? Kenapa bukan bahasa Melayu kita yang power itu? Mustahil, pasti salah cetak. Ini konspirasi. Ia akan mencoba mencari perbedaan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia di Google dan mungkin malah menemukan bahwa di KBBI, kata dengki itu artinya cemburu, bukan nama camilan. Tahap 2, The Slightly Annoyed Datuk. Wajahnya mulai memerah, urat lehernya menegang. Ini pasti ulah orang seberang. Mereka sengaja nih biar kita tak jadi hero ASEAN. Apa pula yang mereka nak ajar? Paling-paling cuma nak ajar cara membuat goreng pisang jadi pisang goreng. Padahal ya sastra Indonesia itu sekeren dan serumit sastra-sastra besar dunia lainnya, bukan cuma soal kuliner. Tahap 3, The Existential Crisis. Gumam dalam hati. Ia lalu bergumam sambil menatap kosong ke cangkir teh tariknya. Kita nih kan serumpun, kenapa pula mereka pilih bahasa Indonesia? Kenapa? Apakah karena kosakata kami dan kita di Indonesia jelas beda, sementara di sini asik tertukar-tukar? Atau adakah karena lagu kebangsaan mereka tak perlu remix sampai 3 versi biar sedap didengar? Aduh, pening kepala beta. Intinya, berita ini seolah menampar halus tapi cukup keras gagasan bahwa bahasa Melayu versi Malaidesh bisa jadi bahasa regional utama. Dunia pendidikan tertua saja sudah mengakui keunikan, kekayaan dan eksistensi bahasa dan sastra Indonesia sebagai entitas mandiri yang layak dipelajari secara mendalam. Selamat datang di panggung dunia bahasa Indonesia. Keputusan Universitas Al-Azhar ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia telah lama melewati fase minor dan kini menjadi pemain major di kancah global. Ini adalah bukti nyata bahwa bahasa kita bukan hanya milik Nusantara, tapi sudah jadi bagian dari peradaban dan khazanah ilmu pengetahuan dunia. Jadi buat teman-teman di seberang sana, daripada sibuk ngaku-ngaku serumpun tapi hobinya cuma klaim budaya dan remix lagu, mending segera buka jurusan bahasa Indonesia juga deh, biar gak makin ketinggalan kereta di peta dunia.